semua boleh terjadi karena seizin Tuhan. Terlebih Dia yang mengasihi kita. Ada rencana yang indah Tuhan siapkan buat kita semua. Asal kita yakin dan percaya Dia terlebih besar dari masalah kita saat ini. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik pada kami. Terima kasih buat kesetiaan yang masih Engkau nyatakan bagi kami. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Katakan sebab Kau Tuhan, sebab Engkau kebenaranku. Padamu percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu. Terima kasih Tuhan, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu dari kami semua Tuhan. Berkati ibadah online kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar Roh Allah hadir tengah-tengah setiap jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama dengan kami memuji besarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita percaya doa anak orang benar Tuhan pasti akan urapi dan dengar. Mari kita bersama-sama merasakan Tuhan, Engkau telah menang di atas maut. Tuhan, Kau menang telah naik ke atas surga buat saya dan saudara. Mari katakan pujian, kita
buat saya dan saudara adalah kita tetap setia berharap kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita percaya kuasanya tetap nyata, kebaikannya tetap nyata. Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami tetap percaya. Berikan kebaikan-Mu Tuhan, berikan berkat bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu Engkau hadir Tuhan, memberkati kami semua, mengurapi kami semua Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mau percaya Tuhan untuk setiap janji. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu dan harapanku hanya padamu. Katakan saat kami tak melihat jalan Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu dan harapanku hanya padamu. Mari kita katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, sering percaya. Hatiku percaya. Silakan Bapak Gembala memberikan berkat bagi kita semua dalam mendengar firman Tuhan. Hatiku Mari kita akan sambut dalam doa menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dan kerendah hati. Engkau telah menyiapkan hidangan rohani kami kebenaran firman-Mu. Kami rindu dan haus. Berbicaralah di tengah-tengah keadaan kami dan di mana kami berada. Tuhan masih setia dan melawat kami sehingga hari ini kami boleh berada, beribadah juga untuk merayakan apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami, yaitu Engkau telah naik ke surga. Dalam nama Yesus, berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita bersyukur, berterima kasih Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa. Hari ini kita boleh merayakan ibadah kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya berharap kita semua mau memahami dan menaruh perhatian banyak tentang peristiwa ini. Ada banyak orang sudah tidak menaruh minat ya tentang kenaikan Yesus ke surga. Apa sih sebenarnya kenaikan Yesus ke surga? Kenaikan Yesus ke surga menandakan penyelesaian atau berakhirnya pelayanan Yesus selama di bumi ini, dan dia telah masuk dalam kemuliaannya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia luar biasa. Benar dia katakan segala kuasa baik di bumi ini dan di surga ada pada dia. Saudara, hari ini kita mau mendengar pesan-pesan firman Tuhan berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan berkaitan ibadah kita. Pesan yang sangat baik sekitar kenaikan Tuhan terambil dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang 51 sampai 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke surga.
Mereka sujud dan menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Saudara, dari pesan ini ada satu hal yang sangat menarik dan sangat bagus sekali. Apa itu? Mereka menyembah Yesus. Ketika Yesus terangkat ke surga, segera mereka menyembah Yesus. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka beribadah, menyembah dan memuji-puji Tuhan senantiasa, selalu, all of the time. Dan ini luar biasa, saudara. Mereka telah membangunkan sebuah kehidupan ibadah yang sangat menarik. Saya berharap saudara, kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan tidak ada alasan kita menghentikan, mengabaikan yang namanya kehidupan ibadah. Nah saudara, apakah hari ini, selama ini kita masih melakukan seperti yang mereka lakukan? Mereka menyembah kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan di mana berada. Saudara, satu ketika mereka berada di dalam perahu. Di dalam perahu, bukan di gedung gereja. Pengalaman mereka bersama Yesus, setelah mereka melihat kemuliaan Yesus, Yesus ajaib, memang dia layak dipuja dan dikagumi. Mereka menyembah di dalam sebuah perahu. Dan bukan itu saja, mereka mengakui bahwa Yesus anak Allah. Anak Allah yang hidup. Kenaikan Yesus ke surga, mereka sungguh lebih menegaskan bagaimana untuk mempunyai keyakinan bahwa Yesus tetap Allah yang berkuasa itu. Saudara, mari pagi hari ini kita mau belajar apa yang kita lakukan untuk beribadah sekalipun di rumah kita masing-masing. Jangan ada yang masa bodoh, jangan ada yang berkata nggak sempat. Saya berharap ini hari kita semuanya, hari yang istimewa ini, beribadahlah dengan betul, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Ibadah tidak boleh menjadi barang sesuatu yang sampingan. Ibadah penting. Saudara, apa yang sungguh menjadi hal yang menarik dan cukup baik kita dengar dari pesan ini adalah, pertama-tama adalah ketaatan mereka. Tentu mereka taat kepada firman Tuhan. Tentu mereka taat kepada perintah Tuhan. Ya, mereka taat kepada Tuhan. Ketika mereka tiba di rumah mereka masing-masing dengan sukacita, mereka beribadah. Kenapa mereka beribadah? Kenapa mereka di Yerusalem? Tuhan inginkan. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan berkata, engkau akan menjadi saksi bagiku dan engkau akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ini artinya kaitannya dengan kenaikan Yesus ke surga. Tujuannya apa Yesus naik ke surga? Salah satu tujuannya adalah kedatangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus atas mereka, atas gereja sepanjang masa. Saudara, mereka dengar itu. Respon mereka adalah menunjukkan ketaatan yang mereka harus perbuat. Dengan ketaatan itu, saudara, mereka membangun sebuah kehidupan ibadah yang betul-betul memuliakan nama Tuhan. Dan saya melihat, kalau kita membaca seluruh sejarah gereja yang tertulis dan kisah para rasul, Roh Kudus tercurah atas mereka dan mereka dipakai Tuhan sangat luar biasa. Saya percaya saudara, Tuhan gak akan memakai setiap orang yang tidak mempunyai nilai ketaatan. Betapa pentingnya kita taat. Oleh karena itu saudara, saya berharap di mana saudara berada sampai hari ini tetap taat kepada Tuhan. Nah saudara, jadi pesan hari ini supaya kita tetap taat kepada Tuhan. Mari kita bangunkan kehidupan ibadah kita dengan setia, sebab ibadah meminta ketaatan yang sungguh-sungguh. Kita tidak bisa berbicara bagaimana kita dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, bagaimana kita bisa mengatasi persoalan, bagaimana kita bisa berbicara tentang karunia kalau kita tidak memiliki ketaatan. Jadi pesan hari ini adalah tentang firman Tuhan buat kita, biar kita semuanya taat kepada Tuhan. Yang kedua, yang sangat menarik dan sangat bagus yang mereka lakukan adalah kerinduan mereka. Saudara, mereka lakukan bukan yang Tuhan inginkan. Mereka lakukan bukan yang ingin kejar sebagai sebuah keuntungan. Tetapi yang mereka lakukan ketika mereka beribadah, menyembah, memuji, selalu menyembah kepada Tuhan, itu adalah menunjukkan ketaatannya.
Yesus ingatkan kepada mereka, engkau harus tinggal di Yerusalem sampai roh itu dicurahkan dan engkau pergi menjadi saksiku. Dan mereka mengerti yang mereka lakukan adalah bukan ketergesa-gesaan. Mereka tidak akan mau cepat-cepat melakukan. Ketergesaan itu adalah keinginan manusia. Tapi mereka berada dalam waktu Tuhan. Dan selama itu mereka beribadah dalam rumah Tuhan. Dan sudah tahu, Tuhan menghargai firman-Nya. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus tercurah turun atas mereka. Dan Tuhan memakai mereka. Apa yang Tuhan janjikan, mereka dapat memenangkan jiwa. Suara mereka didengar, mujizat demi mujizat dilakukan, dan ada banyak orang diselamatkan bagi kemuliaan-Nya. Semua itu berangkat dari ketaatan mereka. Saudara kasih Tuhan, apakah kita masih mempunyai ketaatan? Sekalipun saat ini kita tidak bergereja sejauh ini. Saya berharap saudara, sudah lama kita di rumah kita masing-masing. Sudah lama kita di rumah masing-masing, bukan? Tetapi bukan berarti ibadah berhenti. Ini bukan berarti pelayanan tidak dapat kita lakukan lagi. Mari kita belajar tentang pesan kenaikan Yesus ke surga. Betul, tujuan Yesus untuk naik ke surga, pergi ke surga pada Bapaknya, untuk menyediakan tempat bagi mereka, bagi saudara sekalian. Dan tujuan Yesus ke surga, memohon kepada Bapa supaya Roh Kudus tercurah atas mereka. Tetapi tidak sampai di situ. Itu semua tidak akan terjadi kalau mereka belum siap. Tapi puji Tuhan, mereka benar-benar siap. Lewat sikap mereka, bukan sekedar menghormati dan menyembah Tuhan, tapi sepertinya gaya hidup mereka adalah beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita telah belajar dengan sebuah kebenaran firman Tuhan. Apakah kita haus dan lapar, rindu akan apa yang Allah janjikan kepada kita? Apakah kita haus untuk menang, mengatasi segala persoalan saat hari ini? Apakah kita haus, rindu untuk dipakai Tuhan? Apakah kita haus dan ada kerinduan untuk melihat warga kita diselamatkan? Jawabannya bukan berkeluh kesah. Tuhan menginginkan, Tuhan menuntut yang namanya masih adakah di tengah-tengah kita, di rumah kita berada saat ini, satu ketaatan yang Tuhan minta. Kepada Tuhan kita harus taat. Keadaan tidak menjadi masalah. Justru dalam keadaan yang sulit dan berat, ketaatan harus teruji. Tuhan juga meminta saudara, ketika kita ingin melihat bagaimana lawatan Tuhan, segala kehausan kita terpenuhi, dan kita berdiri, kita dipakai Tuhan, berkat-berkat yang kita kagumi itu sebenarnya adalah bagian daripada kerinduan kita untuk memuliakan Tuhan. Saudara, hidup sesungguhnya bukan berbicara tentang diri kita sendiri. Hidup kita ini berbicara tentang hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu pada hari ini, minggu ini, kalau kita bisa merayakan ibadah khusus kenaikan Yesus ke surga, pesan yang kita dengar hari ini adalah meminta ketaatan kita masing-masing dan meminta kerinduan kita. Jangan remehkan kehidupan ibadah. Ibadah adalah kewajiban kita kepada Tuhan. Dan kewajiban ini harus didahulukan. Bukan dilakukan, didahulukan daripada kewajiban yang lain. Saudara, pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan, apapun namanya, semua itu tidak akan bisa terlaksana kalau kita tidak mempunyai ketaatan dan kerinduan. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi saya meminta tanda kalau kita setia kepada Tuhan, tanda kalau kita tidak pernah tinggalkan Tuhan, meminta kesetiaan, ketaatan, dan kerinduan. Akhirnya saudara, sesungguhnya tentang hidup ini, tentang ibadah ini,
bukan masalah di mana kita berada, tapi masalah kita mempunyai satu kerinduan, ibadah dimanapun yang kita lakukan di gereja, bukan suatu acara ritual, apalagi seringkali kita suka dengan namanya tontonan entertainment yang dirohanikan. Ibadah bukan mengundang berkat Tuhan. Ibadah bukan mengundang hal-hal yang kita harapkan supaya kita sukses. Tapi ibadah dalam berdoa, dalam memuji dan menyembah, Tuhan ada tempat di dalam ibadah itu. Saya percaya Tuhan ada tempat di rumah saudara hari ini. Dan bukan itu saja. Ibadah, menyembah, menyanyi, memuji, itu berarti bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Saudara, inilah berita kabar baik tentang kenaikan Yesus ke surga. Pasti Tuhan curahkan rohnya kepada kita yang haus dan dahaga. Tetapi satu hal, marilah hari ini pesan yang baik adalah rayakan kenaikan Tuhan ini dengan rasa syukur. Tuhan, aku rindu sebab Engkau yang bisa tolong aku. Tuhan, ajar aku untuk menjalani hidup dengan ketaatan yang Engkau inginkan. Firman-Nya mengatakan, ya Tuhan dan Allahku, Engkau yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau lah yang menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mari kita bersyukur, kita datang kepada Tuhan untuk hari ini dengan pesan yang sangat singkat. Saya berharap saudara tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita datang ke dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu, terutama dalam kehadiran-Mu. Engkau telah naik ke surga. Engkau berjanji bahwa Engkau menyediakan tempat bagi kami, itu adalah pasti. Engkau juga akan datang kembali, itu juga adalah pasti. Tapi saat ini di bumi ini, Engkau berbicara supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang selalu punya kerinduan, sehingga kami dapat mengerjakan pekerjaan-Mu selagi kami masih ada dan diberi kesempatan. Pakailah kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mendengar pengumuman dari Ibu Grace. Ya, mari Ibu Grace untuk menyampaikan pengumuman. Ya, kalau kita hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan menaikkan doa syafaat. Shalom, puji Tuhan, kita masih bisa berjumpa lagi. Walaupun secara online, saya percaya Tuhan tetap memelihara kita semua. Pengumuman dari kami bagi Bapak Ibu semua, tetap sehat, tetap di rumah, biar penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Baiklah, kita akan berjumpa lagi di hari Minggu dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Terima kasih. Mari kita akan doa syafaat. Kembali datang kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami semua. Bapa dalam surga, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan tak putus-putusnya kami minta belas kasihan Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Engkau melihat Tuhan keadaan yang saat ini sedang terjadi. Ada pandemi corona Tuhan yang saat ini menyerang bangsa kami. Hanya kuasa-Mu, hanya kebaikan Tuhan, hanya mujizat Tuhan yang dapat menghentikan virus ini Tuhan yang semakin hari semakin ada di Indonesia. Mari Tuhan Yesus patahkan, hancurkan virus itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu dapat kembali bekerja Tuhan, dapat beraktivitas kembali Tuhan. Mari Tuhan Yesus nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami menunggu waktu Tuhan yang tepat yang Kau nyatakan bagi kami semua. Kami berdoa untuk kota Jakarta Tuhan, Kau berkati Bapak Anies dengan segala ide dan keputusannya. Kau menolong hamba-Mu ini dalam memimpin kota Jakarta. Kami berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan di mana-mana tempat yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan campur tangan, yang mengalami kesulitan. Biarlah Tuhan yang akan menolong mereka. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap rumah tangga mereka, memberkati Tuhan anak, istri, suami, orang tua mereka semua Tuhan. Biarlah Kau lawat pada hari ini Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu kami semuanya. Tuhan memelihara mereka, dijauhkan dari sakit penyakit apapun Tuhan. Kami menyerahkan anak remaja kami, pemuda kami, orang tua kami,
Terima kasih Tuhan, kami percaya tangan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sebelum kita menyelesaikan rangkaian ibadah, kita akan menerima berkah dari Tuhan. Kita angkat tangan kita. Diberkati kehidupanmu, diberkati rumah tangga, keluarga dan pernikahanmu, anak-anak, keluarga dan pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kau di mana engkau berada, dan Tuhan tetap setia. Biar engkau menjadi pelaku-pelaku firman, lalu nama Tuhan dipermuliakan. Dan sekarang terimalah kasih karunia dari Bapa Surgawi dan di jalan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai ke Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, dan maju terus, semangat terus, kerjakan hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan selalu akan menyatakan kuasa di tengah-tengah kita. Haleluya. Sekali lagi Tuhan memberkati.